Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 31 Mei 2023, edisi terakhir di bulan Mei. Malam ini seperti biasa kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Di Aftok edisi terakhir tidak terlalu banyak. Sesuai dengan apa yang ada kita akan bahas nanti, dan karena ini akhir bulan, kita akan berikan bagaimana potensi pergerakan IHSG sebulan ke depan, seperti halnya awal bulan sebelum-sebelumnya. Kita akan berikan view bagaimana potensi IHSG ke depan. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk hari ini IHSG telah mencapai target turun yang kami pasang di Stockholm minggu ini, yang mungkin juga sudah Anda tahu, sudah kita bahas di Stockholm, di Yeftok, di private trading room ya. 6560 ya. Sudah tercapai. Ya, ini adalah sebuah skenario turun di area konsolidasi seperti yang kami sampaikan di Stockholm ini. Dan setelah tercapai, ini daily ya, kita buka di H4 atau di satu sesi, terlihat rebound langsung setelah menyentuh 6.562 ya. Artinya gap yang terbuka di bulan Maret lalu, yaitu tanggal 17 Maret telah tertutup dan saat ini rebound ya. Nah, bagaimana pergerakan di bulan Juni gitu ya? Kita akan lihat bulan Juni secara data. Secara data ya, lagi-lagi data tidak selalu bisa memprediksi akan sama seperti data ini ya. Jadi selama bulan Juni kalau kita perhatikan, kita hitung baik-baik di sini ya, rata-rata ada naik, ada turun, tapi rata-ratanya merah. Rata-ratanya turun sama dengan bulan Mei ya. Bulan Mei datanya juga merah, dan bulan Mei tahun ini IHSG minus 4%. Ya, 4%. Jadi satu bulan ini 4% minusnya. Jadi ya lumayan dalam gitu. Nah, bagaimanakah kira-kira IHSG di bulan Juni gitu ya, mengingat saat ini IHSG berada di support ya. Nah, perkiraan kami IHSG di bulan Juni, kira-kira pertengahan Juni gitu ya, ada potensi sedikit rebound, namun kecenderungannya masih ke bawah, dan ini mungkin IHSG akan mengarah ke target minimal penurunan, yaitu di 0,3 di 6.200, dengan catatan tidak mematahkan tren turun yang sudah dibentuk lagi ya. Ini adalah tren turunnya yang kita bisa jadikan patokan. Selama tren turun berwarna merah ini tidak ditembus atau masih dipertahankan ya, berarti arahnya adalah ke 6.200 ini. Namun kita akan lihat jangka pendek seperti yang kami sampaikan di Stockholm ya. Jadi untuk minggu ini target kita hanya di 6560. Setelah 6560 seharusnya rebound seperti yang terjadi di sesi 2 tadi ya gitu. Jadi mungkin untuk minggu-minggu awal mungkin ada sedikit rebound di 6.600 6.700 gitu ya. Jadi itu ya tetap gak jadi masalah mau IHSG turun ke 6.200 kayak mau turun ke bawah 6.000 kayak ya. Selama kita trading dengan baik dan benar ya, hasilnya tetap akan positif. Hasilnya akan tetap tumbuh. Hasilnya akan tetap menguntungkan kita mau apapun kondisinya IHSG ya. Kita sudah buktikan di private trading room ya. Meskipun IHSG di bulan Mei ini minus 4% ya, minus 4% ya. Private trading room kembali mencetak kinerja positif 3,2% meskipun lebih rendah dari 2021 yang waktu itu 5%, waktu IHSG juga minus banyak ya. Kita masih tetap bersyukur karena apa? Win rate kita sangat rendah di bulan Mei ini, di mana selama bulan Mei kita transaksi 36 kali, kita perbesar 36 kali, dan kita hanya profit 17 kali dan loss 19 kali. Namun kok bisa tetap tumbuh? Seperti yang kami sampaikan kemarin ya, manajemen risiko kita berhasil ya. Anda bisa lihat di sini datanya yang merah-merah ya. Kita lihat yang merah-merah, yang hijau-hijau nggak usah dilihat. Yang merah-merah di sini hanya 0%, maksimal 5%. Dan kebanyakan 0%, 1%, 1%, 2%, 1%, 1%, 0%. Nah, inilah, meskipun sebanyak apapun Anda cut loss tidak akan berpengaruh, dan Anda tetap akan tumbuh ya. Karena apa? Karena Anda berhasil memanage risiko. Inilah kunci keberhasilan ketika IHSG turun. Kalau Anda mau berhasil, pertama Anda harus bisa memanage risiko, kedua mencari saham yang bisa
berpotensi melawan indeks, ya kita sudah buktikan banyak saham rekomendasi kita mampu mengalami kenaikan ketika indeks jeblok. Itulah salah satunya, salah duanya ya. Caranya ya Anda bisa cari sendiri pola sesuai dengan strategi Anda. Yang jelas kira-kira yang kita bisa bagikan adalah pentingnya cut loss ya. Saya nggak peduli mau dibilang apa ini cut loss. Yang penting apa? Hasil akhirnya adalah tumbuh 3,2% ya. Jadi yang terpenting adalah ini. Kita cut loss nggak apa, cuma 1%, 0% nggak apa-apa. Bagus, malah saya kasih bonus itu advisor PTR karena berhasil memanage risiko dengan seminim mungkin. Ya meskipun tidak semua orang mau melakukan cut loss sekecil ini. Maunya nyangkut, maunya minus 10%, maunya minus 20%. Tapi ya itu pilihan. Kalau kami selama ya kita bisa melihat marketnya nggak bagus, kemudian saham yang kita pegang ternyata tidak sesuai dengan harapan, jangan sampai lebih dari 5% kita akan sikat gitu ya. Itu adalah memang strategi dan bukan sebuah kebodohan buat kami, ya itu adalah sebuah justru itu adalah strategi yang tepat ya. Yang dan terbukti selama 24 bulan terakhir PTR tidak pernah minus dan selalu di atas market. Ya, sudah kita tunjukkan kinerja IHSG melawan layanan kami di PTR ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dan mungkin Anda baru-baru mungkin belum tahu cut loss itu adalah strategi ya. Ini adalah kita sudah buktikan. Berapa banyak cut loss? Banyak sekali. Ya, jadi kalau Anda join PTR pastikan Anda harus siap itu ya. Karena kita akan sering cut loss. Tapi Anda ingat cut loss yang kita lakukan adalah cut loss strategi, bukan cut loss yang kecelakaan atau kebablasan atau tidak sesuai dengan plan. Semua yang kita lakukan di private trading itu sesuai dengan plan, sesuai dengan sistem, sesuai dengan keputusan-keputusan yang tidak diambil dengan gampang. Semuanya perlu pertimbangan-pertimbangan matang ya. Baik itu yang benar ataupun yang salah gitu. Yang salah dalam artian loss gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran. IHSG turun tidak akan berpengaruh apa-apa kepada kinerja Anda. Kalau misalkan Anda bisa memanage risiko dan Anda bisa mencari saham-saham yang berpotensi melawan indeks. Gitu ya. Oke, seperti itu kita kira-kira untuk trading yang kita bisa bagikan di Yeftalk malam ini ya. Silahkan Anda mau setuju, tidak setuju, nggak jadi masalah buat kami. Yang jelas ini sudah terbukti dan kami buktikan berbulan-bulan kinerja IHSG selalu kami kalahkan di private trading room dan minus 4 kita plus 3. Bayangin ya, kita tidak minus ya, plus melawan minus ya. Itu harus dicamkan ya. Ini adalah salah satu contohnya. Cut loss 19 kali ya, hanya 17 kali menang. Wah jelek dong. Ya, nggak jelek karena apa? Karena IHSG lagi konsolidasi yang sudah kami sampaikan kemarin. Ketika IHSG konsolidasi, ini konsolidasi, kita kasih area hijau ini ya. False signal akan sering muncul. Ingat ya, kita mengikuti sistem. Jadi sistem itu tidak dapat memastikan apa yang kita tradingan itu akan berhasil profit ya. Jadi itu harus menjadi sebab patokan, dan saya rasa di luar sana pun mau pakai strategi jungkir balik, mau strategi bulan dan planet atau strategi bintang dan ombak, semuanya akan sama ya. Ada yang profit, ada yang loss. Kalau yang ada adalah ada orang yang mau jujur, ada lossnya atau hanya bisa bilang profitnya aja gitu ya. Ya karena kita adalah advisor yang perlu mengedukasi market, mengedukasi pelaku pasar yang terutama yang baru-baru. Ya ini perlu kita berikan expose bagaimana sih trading di dunia nyata gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, pembahasan GoTo hari ini ditutup hampir arah. Apakah kenaikan hari ini menjadikan GoTo menarik? Bagaimana pendapat Pak Yef terkait kenaikan GoTo 31 Mei 2023? Oke. Ini salah satu saham yang sebenarnya IHSG itu minus ya. Tapi diangkat oleh satu saham. Salah satunya adalah saham ini ya. Ada beberapa saham saya lihat yang dibuat seperti window dressing ya, ditarik di menit-menit terakhir nih ya. Jam 15.49 harga masih 109, tiba-tiba penutupan 147. Apakah ini bagus? Nggak bagus ya. Jadi artinya ini kenaikannya ini tidak organik atau tidak disebabkan oleh tekanan beli yang sesungguhnya gitu ya, atau ini adalah dikontrol oleh ya beberapa orang yang memiliki kekuatan tentunya ya. Dan ini ya
Bukan berarti kita harus takut dan sebagainya, tapi ini adalah sebuah strategi untuk mengangkat indeks agar tidak terlalu turun di bulan Mei karena sudah minus 4% sampai 5% gitu ya. Karena apa? Besok bulan Juni ARB menjadi 15% ya. Nah, itu sangat bagus sekali, informasi yang sangat bagus, kabar yang baik buat kita yang sudah bosan dengan pergerakan di IHSG saat-saat ini. Kita mengharapkan kembali normal sebelum pandemi dan itu akan sangat lebih asik lagi untuk trading terutama ya, karena pergerakannya tentu saja lebih lebar. Waktu sudah kita dapatkan, sekarang ini waktu sudah penuh kita dapatkan, sekarang kita mengharapkan ada pergerakan yang lebar. Nah, bagaimana dengan GoTo ini? Apakah ini bagus atau tidak? Menurut saya GoTo ini masih dalam fase pullback, dan pullbacknya ini kemarin kan sudah mencapai level 0,3 di 130-an dan belum sampai dan dia turun. Dan sekarang ini memberikan harapan untuk ke 0,618 karena di sini juga terdapat gap di 152. Dan biasanya kalau ditarik naik dengan cara yang tidak organik, biasanya akan besoknya akan turun. Ya turunnya ya menutup yang sudah terbuka gitu ya. Jadi ini jadi menurut saya ya jangan FOMO ya untuk saham GoTo ini karena bisa jadi besok akan dibanting berkali-kali gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut untuk SMRA investing, apakah layak, bagusnya masuk di berapa dan targetnya di berapa? SMRA termasuk ketinggalan naiknya dibandingkan saham properti yang lain. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, kita akan coba jawab sesuai dengan apa data yang ada. Untuk kelayakan investasi kita akan lihat di fundamentalnya terlebih dahulu. Untuk kinerja secara kuartal 1 tumbuh 2,0% tipis. Kemudian untuk operasional, untuk revenue ya, untuk operasionalnya sayangnya masih turun ya. Ini operasional ini kita anggap sangat penting karena ya lagi-lagi organik dan tidak ini dihasilkan dari operasional. Kalau operasionalnya minus kemudian bottom line-nya positif, ini ya berarti kurang bagus gitu. Menurut kami seperti itu. Kemudian untuk secara tahunan di 2022 kemarin cukup bagus di mana operasionalnya tumbuh 10%. Lanjut ke bottom line 93%. Nah ini berarti secara kelayakan sebenarnya pertumbuhannya ini cukup baik ya, meskipun tidak terlalu signifikan, bukan termasuk growth stock yang mana Anda lihat di sini pertumbuhannya ya relatif stagnan, cuma hanya terjadi penurunan di 2020, jadi terkesannya di 2021 2022 itu terjadi pertumbuhan yang signifikan gitu ya. Sebenarnya tidak, karena ini cukup moderat pergerakan kinerjanya ini ya. Kemudian dari profitabilitas saya lihat di sini relatif tidak terlalu jelek ya, karena untuk saat ini 2 tahun terakhir ini membaik ya, dari 5 menjadi 10 ya. Saya nggak tahu di sini rata-ratanya kemungkinan di bawah 10, dan itu mungkin ada opsi-opsi yang lain, properti yang lain mungkin yang lebih baik. Jadi kalau saya rasa mungkin kalau secara kelayakan mungkin layak, tetapi Anda bisa menemukan yang jauh lebih baik dari Summarecon ya saat ini. Di harga saat ini ya, cari aja. Sedang IHSG sedang turun, cari yang kira-kira profitabilitasnya lebih tinggi dari SMRA ya. Ini operasionalnya juga relatif menurut saya tidak terlalu signifikan ya, biasanya itu di atas 30 ya. Jadi kalau saya mungkin cari operasional properti itu di atas 30, kemudian untuk marginnya mungkin di atas 10 ya, itu minimal, tapi ini masih memenuhi syarat karena di atas 5%. Kemudian dari solvabilitas saya lihat di sini juga cukup membaik beberapa tahun terakhir ini, DER-nya turun ke bawah 1 kali. Jadi ya nggak ada masalah dengan fundamentalnya. Nah sekarang harga sahamnya ini bagaimana gitu ya. Kita sempat trading juga di saham ini seperti yang Anda lihat di sini. Kita tidak sebenarnya kita sempat floating profit, namun kita cut 0% dijual di harga modal ini, kita anggap. Jadi kita jual di harga modal itu kita anggap kita rugi ya gitu ya. Jadi dan kenapa kok begitu, dan hari ini terbukti turun ya. Nah hari ini turun karena sistem kita mengatakan oh saham ini akan gagal naik ke TP gitu ya. Jadi ya tidak harus banyak berpikir, buang kiri ya. Nah untuk investing saya rasa saham ini juga saat ini sedang fase reversal karena dia sedang konsolidasi ya. Sebelumnya dalam beberapa bulan sejak September dia memecahkan resist 645 di mana EMA 60 ya. Di ini weekly, kalau dia bertahan di sini harusnya dia mulai uptrend, dan ini sudah dipatahkan, harusnya ada potensi upside dalam jangka pendek menengah ya, karena ini weekly kita anggap ini jangka pendek menengah dengan potensi ya, kita nggak akan muluk-muluk ya dengan pertumbuhan yang relatif tumbuh namun masih tipis, terutama untuk revenue dan bottom line-nya yang tidak terlalu organik karena operasionalnya masih minus untuk kuartal 1, nggak tahu nanti kuartal 2.
Yang jelas ini sangat akan berpengaruh dengan suku bunga. Kalau suku bunganya sudah turun mungkin akan lebih bagus ya untuk properti. Dan sekarang ini kalau kita lihat jangka pendek menengah, kita akan lihat mungkin SMRA ini ke 745 sampai dengan 970 dulu, itu untuk jangka pendek menengah. Dan risk rewardnya menurut saya ini sudah menarik karena risknya bisa diproteksi di 498, itu 21% untuk invest, itu masih oke. Kemudian untuk potensi upside terdekatnya di jangka pendek menengah itu sekitar 50%, jadi ya 50 banding 20 gitu ya. Anda menarik atau tidak, Anda silahkan pertimbangkan sendiri karena ya masing-masing orang. Menurut saya sih ini risk rewardnya sudah menarik ya, masih besar potensi rewardnya gitu ya. Oke, tolong bahas technical RAM, saham baru ini ya, belum bisa dibaca dengan baik, namun saat ini dia relatif uptrend dan sedang koreksi, membentuk support ya, karena ini saham baru dan Anda lihat indikatornya belum ada, jadi kita belum bisa menganalisis secara akurat saham ini, jadi mohon maaf. Untuk saat ini dia koreksi cukup ideal di 0,3, 0,5, jadi saat ini masih bisa dikatakan koreksi wajar untuk lanjut uptrend ya, karena dia uptrend ya, memang uptrend. Paling tidak potensinya untuk trading di 685 untuk swing, kemudian bisa ke 780 dengan ekstensi di 915. Jadi ya bisa. Tolong bahas SLIS untuk swing. Wow, swingnya sedang turun ya sekarang ini, dan kelihatannya SLIS ini akan turun lebih dalam ke 125. Jadi karena ini pertanyaan adalah swing, ini swing turun. Ya, Anda mau swing trade ketika saham swing turun ya jangan ya. Oke. Seperti itu. Mas, prospek BRMS dan Harum gimana? Nah, ini harus diperjelas ya pertanyaannya, prospek apa? Prospek untuk trading atau untuk investing? Jadi mohon maaf, mungkin dilengkapi lagi di komentar Yeftalk edisi malam ini untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya ya. Silahkan dilengkapi. Ini loh, seperti ini loh. Seperti Pak Teddy, ini bagus. Kemudian Pak Adi, ini bagus. Ya, panjang-panjang seperti ini, jangan pelit-pelit. Ya, terutama untuk member kami yang konsultasi juga seperti itu ya. Konsultasilah sepanjang-panjangnya, cerita aja ya, supaya kita bisa memberikan jawaban yang lebih baik, lebih lengkap, dan lebih detail sesuai dengan pertanyaan dan keinginan Anda secara spesifik gitu. Jangan sampai cuma tolong analisa teknikal dong gitu. Gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa daripada nggak ada, tapi sebaiknya memang seperti ini. Ini contoh yang baik untuk berkonsultasi ya. Seperti itu yang dapat kami sampaikan di Yeftalk malam ini, karena ya hanya itu yang ada di kolom komentar. Lagi-lagi kita nggak ada kepentingan apa-apa, kita nggak pengen oh ini saham dibahas di Yeftalk kemudian ini mau saham digoreng, enggak ya, kita nggak ada seperti itu. Kita juga nggak punya kemampuan kok untuk menggoreng-goreng saham ya. Yang jelas Bapak Ibu pastikan ketika Anda mendapatkan informasi di Yeftalk, Anda harus analisis lagi, buat trading plan, buat investing plan. Jadilah penonton yang bijak ya. Jangan ditelan mentah-mentah informasi itu, dan juga Anda harus pelajari lagi, terutama kalau mau investasi ya, jangan sampai Anda terburu-buru, melihat saham SMRA misalkan bagus langsung dibeli. Nah, perlu pendalaman yang lebih lagi kalau Anda punya plan jangka panjang. Kalau mau trading nggak apa-apa, yang penting ada trading plan, stop loss, dan TP dan sebagainya, itu nggak masalah selama Anda mau ikuti itu ya. Tapi kalau invest itu berbeda, apalagi marketnya lagi seperti sekarang ini ya. Itu saja. Bagi Anda yang ingin konsultasi dengan kami, join PTR. Kalau Anda trader, mau konsultasi teknikal, mau konsultasi untuk trading jangka pendek, swing, dan sebagainya. Kalau Anda mau invest, konsultasinya ya di Peer dan Peers. Nanti akan dapat rekomendasi, dapat konsultasi, dapat instruksi, akumulasi sampai dengan distribusi tentunya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan di Yeftalk malam ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.